Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do, apa kabar kalian semua? Tentunya baik-baik saja kan? Baiklah, kali ini kita akan berbagi kisah yang sungguh membawa hikmah bagi kita semua. Bagaimana kisahnya? Yuk ikuti terus. Saat langit menangis, kisah taubat seorang anak durhaka yang diselamatkan doa ibunya. Namaku Fadil, atau dulu begitu. Aku pernah jadi anak yang disayang semua orang. Suaraku lantang saat mengumandangkan azan, lidahku fasih membaca ayat-ayat langit. Tapi sekarang, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pecandu yang kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Aku meninggalkan ibuku tanpa pamit, membawa tubuh dan hati yang masih bersih ke kota yang kotor. Dan aku pun larut dalam dosa, dalam dunia yang menjanjikan kebebasan tapi mengikatku seperti neraka. Di sudut kampung yang sunyi, ibuku tak pernah lelah menyalakan lentera. Setiap malam, ia bangkit dalam dinginnya udara, membuka Al-Quran dengan tangan yang mulai gemetar, dan menyebut namaku. Ya Rob, meski dia lupakan MU, jangan kau lupakan dia. Jika takdirnya neraka, gantikan dengan dagingku. Biar aku yang terbakar asal anakku kembali. Malam itu, tubuhku dingin. Nafasku berat. Di antara sadar dan tidak, aku melihat api. Aku melihat diriku menjerit, terikat, dan aku melihat ibuku. Dia berdiri jauh, menangis sambil memanggil namaku. Tapi suaranya seperti menembus neraka itu. Ketika aku membuka mata, aku di rumah sakit. Di sebelahku ada Al-Quran. Bukan milikku. Tapi ada nama ibuku tertulis di dalamnya. Air mataku jatuh. Saat itulah aku tahu, Allah belum menyerah padaku. Aku pulang. Dengan tubuh yang penuh luka dan jiwa yang hampir mati. Tapi saat ibuku membuka pintu rumah, dia tidak melihat najis. Dia melihat cahaya kecil di mataku, dan itu cukup untuk membuatnya memelukku seperti anak kecil. Aku belum mati, Bu. Tapi aku ingin hidup untuk Allah, dan untuk ibu. Sejak itu, aku belajar kembali. Huruf demi huruf. Ayat demi ayat. Tangisan demi tangisan. Dan di masjid yang dulu jadi tempatku adzan kecil, aku kembali berdiri. Tapi kali ini, bukan sebagai anak yang sempurna. Tapi sebagai hamba yang diselamatkan oleh cinta ibunya. Tahukah kamu? Kadang bukan ayat yang menyadarkan manusia, tapi air mata seorang ibu. Kadang bukan ceramah yang membalikan arah, tapi satu doa yang melintasi malam dan menghentak arsi. Hari ini, aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tahu satu hal pasti. Allah Maha Pengampun. Dan seorang ibu adalah jalan pulang yang paling suci setelah Tuhan. Jika kau masih memiliki ibu, genggam tangannya. Jika kau sedang jauh dari jalan Allah, kembalilah. Tak ada aib dalam taubat. Hanya kemuliaan. Kisah Fadil bukan sekadar kisah seorang anak yang kembali. Ini adalah cermin bagi kita semua, bahwa betapapun kelamnya masa lalu kita, pintu rahmat Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang benar-benar ingin pulang. Lalu apa hikmah dari kisah inspiratif ini? Pertama, Allah Maha Pengampun dan selalu menerima taubat. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak diampuni jika pelakunya benar-benar bertaubat. Allah berfirman dalam Al-Quran. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Fadil melakukan kesalahan besar, tapi ia kembali dengan hati yang hancur. Dan itu cukup bagi Allah untuk menyambutnya. Hikmah kedua, doa ibu tidak pernah sia-sia. Seorang ibu yang berdoa dengan air mata, itu bukan suara yang hanya bergema di bumi. Itu adalah seruan yang langsung menembus langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab tanpa keraguan, doa orang yang terzalimi, doa orang yang sedang bepergian, dan doa orang tua untuk anaknya. Hadits riwayat Tirmidzi, Sahih. Doa Ibu Fadil menjadi saksi bahwa kadang kita selamat bukan karena kebaikan kita, tapi karena ada seseorang yang tak pernah berhenti mendoakan kita. Hikmah ketiga, jangan pernah meremehkan kekuatan taubat. Setiap manusia pasti pernah jatuh. Tapi yang membedakan adalah, apakah dia mau bangkit atau tetap tenggelam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan Syahih. Fadhil tidak langsung berubah. Tapi langkah pertama yang ia ambil menuju masjid, adalah langkah yang dirayakan para malaikat. Hikmah keempat, cinta orang tua adalah jalan menuju surga. Di dunia ini, cinta yang paling dekat dengan cinta Allah adalah cinta seorang ibu. Nabi Muhammad SAW bersabda, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis Ahmad dan Nasai Syahih. Fadhil mungkin kehilangan harta, kehilangan harga diri, bahkan hampir kehilangan iman. Tapi selama ibunya masih bersujud dan menyebut namanya, ia belum benar-benar kalah. Kita semua adalah Fadhil. Kita semua pernah tersesat dalam bentuk yang berbeda-beda. Tapi hari ini bisa jadi saat kamu memutuskan untuk pulang. Dan ingatlah, Allah tidak melihat seberapa besar dosamu, tapi seberapa dalam kamu ingin kembali. Taubat tidak menjadikanmu hina. Justru itu adalah awal dari kehormatan sejati. Sahabat Well To Do, bagikan video ini. Jadikan kisah ini cahaya bagi yang sedang dalam gelap. Dan jika kamu sedang jauh, hari ini, kembalilah. Allah sedang menunggumu, seperti Ibu Fadhil menunggu di depan pintu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.